menyembah Tuhan hari ini. Bangkit berdiri sama-sama yuk, kita mau memuji Tuhan kita. Come on. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, kita mau ninggikan Dia hari ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Come on, kita tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, come on church, one more time, sungguh besar. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, oh, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya, Yesus. Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Engkau melebihi akalku, Tuhan. Oh, melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan
coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Bless Sunday. Semua yang sudah join bersama-sama dengan IFGF Brisbane dalam ibadah live streaming sore hari ini. Ya, saya katakan welcome, selamat dan Tuhan memberkati kita semua. Dan ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, baik yang sudah ada di rumah Tuhan hari ini, baik yang juga sedang menyaksikan. Saya sebelum memulai ibadah atau sebelum memulai khotbah hari ini, ya, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa minggu depan, sama-sama katakan minggu depan, ya, semua Anda, ya, bersukacita kita ya, semua Anda bisa kembali di rumah Tuhan dan beribadah bersama-sama. Ya, service in person, we gonna start next week. Itu sebabnya juga ibadah live streaming itu next week kita tidak akan lakukan lagi, ya. Kita nggak ada lagi ibadah live streaming minggu depan, hanya berlaku sampai minggu ini, dan minggu depan kita mulai dengan ibadah in person, ya, in person, ya, kita akan ada di rumah Tuhan. Untuk itu saya mengundang ibu bapak, saudara-saudara dimanapun Anda berada yang sudah rindu gitu ya, sudah berapa lama ini Anda tidak beribadah di rumah Tuhan. Saya mengundang Anda semua untuk bisa datang bersama-sama. Sudah tentu ya dengan new normal, dengan aturan-aturan yang kita harus patuhi, ya, di mana ada jarak, di mana juga kita harus periksa temperature Anda, dan Anda juga dimintakan untuk mencuci tangan atau ada hand sanitizer di sini. Juga bila Anda merasa kurang enak badan, kami meminta Anda untuk tinggal di rumah, ya. Tinggal di rumah. Dan kita bersyukur juga ibu bapak saudara-saudara, nanti anak-anak youth kita ya TYC mereka akan menyediakan ibadah online bagi Anda. Jadi kalau Anda kurang sehat gitu ya, atau due to work Anda harus bekerja dan tidak bisa datang ke rumah Tuhan, masih ada ibadah online nanti akan disediakan oleh TYC bagi Anda semua. Oke, praise the Lord, haleluya. Saya percaya semua ada dalam kekuatan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, dan it's very important gitu ya, untuk kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini dengan tema kita yang baru, seperti Anda sudah saksikan video Wisdom Speak ini, saudara, mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa menyelesaikan di 2 bulan terakhir ya Tuhan dengan tema God Faith. Kami bilang terima kasih buat semua yang Tuhan sudah reveal lewat kitab James, lewat kitab Yakobus yang kami sudah belajar sampai tadi malam di iCare juga kami belajar bersama-sama. Dan kami hari ini juga we are looking forward ya Tuhan Yesus, Engkau berbicara secara luar biasa kepada kami semua lewat kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu dengan tema yang baru ini Wisdom Speak. Kami memang benar di saat-saat, apalagi di saat-saat seperti ini, kami butuh akan hikmat daripada Tuhan. Kami butuh akan tuntunan daripada Tuhan. Kami butuh pewahyuan daripada Tuhan untuk kami bisa Tuhan tetap terus ada dengan iman percaya yang kuat, yang bergantung kepada Tuhan saja dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berbicara kepada kami semua, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Dan kami membuka hati kami ya Tuhan, supaya firman itu jatuh di tanah yang subur. Dan kami menjadi orang-orang yang bijaksana, di mana orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan juga orang-orang yang mau melakukan firman itu. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus we pray. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Nah ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
hari ini juga kita tidak ada perjamuan kudus, ya minggu ini kita nggak ada perjamuan kudus. Perjamuan kudusnya kita postpone sampai minggu depan. Ya, jadi minggu depan ibadah perjamuan kudus sekaligus ibadah in person di rumah Tuhan, ya, ibadah bersama-sama ya di rumah Tuhan, dan kita akan mulai itu semua dengan ada ibadah perjamuan kudus, ada pelayanan perjamuan kudus, dan saya percaya it will be great. Ya, mari siapkan saudara-saudara Bible Anda, ya siapkan Alkitab Anda untuk kita akan membaca firman Tuhan sore hari ini gitu ya. Dan saya bersyukur saudara-saudara kalau kita sekarang sudah berada di kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai ke 18 ya Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. But before that I just want to tell you, ya kasih tahu kepada Anda semua bahwa kita telah menyelesaikan tema Untold Blessing, ya. Kita sebagai hamba Tuhan, ya kita ada berkat, ada kehormatan gitu ya. Bahkan kita yang ada dalam penderitaan sekalipun kita berbahagia karena ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan juga kita bersyukur sebagai hamba Tuhan kita diminta untuk kita bisa connect satu dengan yang lain, ya. Kita sudah menyelesaikan juga tema connecting, ya. Dalam tema connecting ini ya kita diminta untuk supaya kita cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. Ya, dia nggak bilang jangan marah, tapi dia bilang lambat marah. Kita perlu ada marah gitu ya, dalam arti marah terhadap perbuatan dosa atau marah untuk disiplin gitu ya. Lebih kepada disiplin perlu kita lakukan. Itu sebabnya Yakobus menuliskan bahwa kita baiklah ya sebagai hamba Tuhan, apalagi kita mau connect dengan Tuhan, connect dengan sesama kita, ya dengan kita mau cepat mendengar ya dan lambat berkata-kata dan juga lambat marah. Setelah itu kita juga telah menyelesaikan God Faith, ya baru selesai tadi malam ya, dalam iCare juga semua kita telah simpulkan, kita telah belajar ya dengan iman yang harus kita laksanakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, ya. Dalam perbuatan kita diminta oleh Yakobus jaga lidah kita, ya, jaga lidah kita. Biar dari lidah kita ini akan keluar kehidupan, ya, berkat, encouragement gitu ya. Dan today, sama-sama katakan today, 1, 2, 3. Today, ya, hari ini kita masuk dalam tema yang baru, ya, tema yang luar biasa ini, ya. Karena kita belajar dari kitab Yakobus, ya, maka kita akan membaca kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saudara bisa buka ya e-Bible Anda ya dan bisa membukanya dalam kitab Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ya, dan ayatnya yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wow. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan,
dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Haleluya. Ini adalah landasan firman Tuhan bagi kita untuk belajar tentang hikmat. Ya, wisdom speak, ya tema kita pada 2 bulan ke depan ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa semua orang, saya dan saudara, kita membutuhkan hikmat untuk hidup. Amin, betul? Betul? Ya, yang di gereja, ya, tim pelayanan, ya, Anda semua di rumah, dimanapun Anda sedang menyaksikan, mengikuti ibadah live streaming ini, saya pastikan bahwa Anda juga dan saya, ya kita semua membutuhkan hikmat untuk hidup, ya. Tetapi hikmat yang macam apa yang perlu kita ya dapatkan, ya? Hikmat yang dari mana? Ternyata hikmat itu tidak semuanya berasal dari Tuhan. Wow. Ini kalau di Perjanjian Lama kita membaca kitab Amsal, ya. Salomo menuliskan begitu banyak hikmat. Nah, dalam Perjanjian Baru, ya, Yakobus ini dia memberitahukan. Jadi saya juga kepingin, nah ibu bapak saudara-saudara, ya, mari kita belajar, mari kita membaca, menjadikan itu devotion Anda, baca kembali kitab Amsal gitu ya. Baca kembali kitab Amsal, renungkan lagi kitab Amsal gitu. Karena Amsal dalam konteks hikmat ini akan memberi kita banyak pelajaran, ya, akan memberi kita banyak pelajaran. Ibu bapak saudara-saudara mulai dari pasal 1 ya, 1 hari 1 pasal gitu ya. Dan saya percaya memang saya dan saudara kita semua membutuhkan hikmat dari Tuhan itu. Ya. Karena memang tidak semua hikmat ternyata berasal dari Tuhan. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa nggak tahu Google? Semua pasti tahu Google gitu ya. Uncle Google, sampai dibilang ini Uncle Google. Mau ada apa? Tanya saja Uncle Google. Ya. Siapa yang nggak pernah pakai Google gitu ya? Saya percaya semua ya pakai Google. Ya. Setiap pengguna internet pasti kenal Google ini ya. Pasti kenal satu perusahaan yang luar biasa ini. Ya, ini search engine gitu ya. Kalau kita mau cari apa-apa, ketik aja di Google itu akan muncul banyak informasi gitu ya. Banyak informasi saudara-saudara. Dan juga saudara, kita sebagai orang percaya kita juga harus melihat ya informasi-informasi yang keluar dari search engine ini ya, yang besar ini yang namanya Google. Karena saudara-saudara ternyata di Google itu sendiri itu ada sekitar 397 juta posting tentang hikmat. Wow. Sekali lagi, ada 390 juta posting mengenai hikmat gitu ya. Dan juga ada sekitar 4.200 agama yang tercatat di Google gitu ya. Haleluya. Ada sekitar 12 miliar postingan mengenai mobil. Wah, sampai bingung mau milih ya. Sampai bingung mau milih yang mana yang kita percayain ya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Yakobus telah memberikan ciri-ciri hikmat yang berasal dari Tuhan. Ya, it's nothing wrong you search ya lewat Uncle Google. Tapi informasinya kita harus memilih, kita harus melihat ya, kita harus bisa memilih mana yang benar gitu ya. Mana yang benar karena berasal dari informasi Yakobus ini
ternyata tidak semua hikmat itu berasal dari Tuhan. Malah lebih jelas dia bilang ada hikmat yang berasal dari dunia ini, ya. Hikmat berasal dari dunia. Hikmat berasal dari nafsu manusia. Dan juga yang lebih parah, hikmat yang berasal dari setan-setan gitu ya. So, ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memilih yang benar. Choose the right side. Ya, choose the right side. Saya baca kembali ya, Yakobus pasal 3 ayat 13 berkata, siapa di antara kamu yang baik dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Garis bawahi kata ini. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya hikmat atau dalam kata aslinya Sophia, ya, Sophia, hikmat adalah kemampuan untuk menilai, ya, kemampuan untuk menilai dengan tepat dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Ini arti kata hikmat secara umum, ya. Hikmat ini berarti bahwa adalah kemampuan, ability untuk menilai dengan tepat dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Tapi saudara-saudara, dalam perjanjian baru, ya, kata Sophia ini sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan seseorang untuk mengikuti kehendak Allah. Ya. Kemampuan seseorang untuk mengikuti kehendak Allah gitu. So, kita bisa katakan bahwa hikmat adalah kemampuan untuk melihat kehidupan dengan cara pandang Tuhan. Could you get it? Sekali lagi. Wisdom atau hikmat adalah kemampuan untuk melihat. The ability to see life. Kemampuan untuk melihat kehidupan dengan cara pandang Tuhan. Wisdom is the ability to see life from God's point of view. Gitu ya. Wah. So that's wisdom. Itulah hikmat gitu ya. Dan hikmat ya, kita harus bisa memilih yang benar. Dan yang benar adalah kita bisa melihat kehidupan kita itu dari kacamatanya Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena perilakunya Tuhan itu telah menunjukkan bahwa benar dia orang yang tidak berdosa. Bahwa benar dia orang yang berkorban, yang mengasihi, yang punya kuasa. Maka kita butuh hikmat daripada Tuhan. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada zaman dahulu ya, di mitologi Hindu, ya Hindu kuno, orang berpendapat bahwa bumi adalah daratan yang dipanggul oleh beberapa gajah. Wah, luar biasa nih. Ya, jadi bumi ini ya itu dalam mitologi Hindu kuno mereka berpendapat bahwa daratan itu dipanggul oleh beberapa gajah dan gajah-gajah itu berdiri di atas kura-kura. Saudara bisa bayangkan itu. Ya, if you can see in the slide, you can see that in there ada gambaran ya, ada kura-kura, baru ada gajah, baru mereka mikulin bumi ini gitu ya. Ya. Dan ketika pada zaman Columbus pendapat ini berubah ya. Di mana bumi dianggap datar seperti kertas. Sehingga teman-teman Columbus itu melarang kalau Columbus itu berlayar tidak terlalu jauh. Jangan-jangan sampai ke pinggiran dan jatuh gitu ya, atau tenggelam gitu ya, atau musibah gitu ya. Dan itu teori mereka, bahwa mereka khawatir untuk berlayar terlalu jauh
Jangan sampai mereka jatuh di ujung bumi. Karena datarannya itu rata katanya. Jadi itu ada ujung-ujungnya. Jadi mereka takut jatuh di ujung bumi. Tetapi saudara-saudara, ketika orang bisa pergi ke bulan gitu ya, ke angkasa gitu ya. Ya di zaman modern ini ya ada astronot yang ketika mereka naik ketika dalam ketinggian itu ya di luar angkasa sana mereka bisa melihat bumi dan mereka bilang, "Oh, ternyata bumi ini tidak sama dengan mitologi Hindu kuno. Oh, ternyata bumi ini tidak sama dengan pendapat daripada Columbus, ya, teori Columbus ini. Ternyata bumi ini itu setelah lihat dari atas, itu berbentuknya bulat, nampak bulat gitu ya." So, ibu bapak saudara-saudara dari ilustrasi ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya sudut pandang ya, the different point of view ya, sudut pandang yang berbeda memberikan kesimpulan yang berbeda pula. Betul? Seorang astronot akan bilang, wah kita lihat bumi ini bulat. Columbus bilang enggak, bumi ini datar. Jadi jangan pergi jauh-jauh, nanti ada jatuh di ujung bumi. Nah, Yakobus memberitahukan kepada kita, ya dalam kehidupan kita, kita membutuhkan hikmat dari sudut pandang Allah, supaya kita memandang kehidupan dan persoalan kita ini dengan tepat. Amin. You and I, saya dan saudara, kita harus bisa ya punya ability, ya hikmat yang Tuhan beri ini, kita diberikan ability, kemampuan untuk bisa melihat kehidupan kita dari cara pandang Tuhan. So I believe that the ability that the Holy Spirit will work with you so you can see your life from God's point of view. Kalau kamu lihat kehidupan Anda dari sudut pandang Tuhan, maka kita akan diberikan pengetahuan, diberikan pengertian, ya, diberikan hikmat itu ya untuk kita menjalani kehidupan kita dengan baik. Amin. Haleluya. Mari kita baca kitab Amsal. If you can read Proverbs gitu ya. Kitab Amsal ini 8 verse 11 berkata, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Wow. That's right. Ya. Sehingga betapa penting kita memiliki ya cara pandang Allah atau hikmat ilahi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena hikmat menjaga dan memelihara kehidupan saya dan saudara. Hikmat menjaga dan memelihara kehidupan saya dan saudara. Amsal 4 ayat 6, Proverbs 4 verse 6 said, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Pentingnya memiliki cara pandang Allah atau hikmat ilahi dalam kehidupan kita, karena dia akan menjaga dan memelihara saya dan saudara. Dia juga ya, apa yang kita bangun dalam hidup akan bertahan. Dia akan menolong kita, karena Amsal Proverbs 24 verse 3 ya berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Juga saudara-saudara, selalu ada masa depan. Ya, selalu ada masa depan dan harapan untuk orang-orang yang berhikmat. Ya, yang memiliki cara pandang Yesus Kristus dalam kehidupannya. Mengapa? Karena saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Proverbs 24 verse 3, ya, if you can see Proverbs 24 verse 3, ya, by wisdom, ya, dikatakan di situ. Lalu bagaimana kita mengerti makna hikmat yang benar, yaitu dengan melihat asalnya atau akarnya. Ya, saya percaya bahwa selalu ada masa depan dan harapan untuk orang yang berhikmat. Karena firman Tuhan dengan jelas
dengan dengan hikmat rumah didirikan, dan dengan kepandaian itu ditegakkan seperti yang sudah kita baca tadi. Dan saya percaya saudara-saudara, hikmat yang benar, ya. Lalu bagaimana kita bisa mengerti mana hikmat yang benar? Yaitu dengan melihat asal akarnya, ya. Dengan apa? Dengan kita melihat asal akarnya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu menganggap diri, memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu kitab Yakobus mengatakan. Sehingga saudara-saudara kita harus melihat bahwa benar asal hikmat yang kita perlukan, yaitu hikmat yang berasalnya dari Tuhan. Hikmat ilahi. Dari cara pandang ilahi. Dan saya percaya kita diberikan ability, kita diberikan kemampuan untuk memilikinya. So, saudara-saudara, mari kita memilih, ya, hikmat yang benar, betul? Mari kita choose the right side, ya. Choose the right side, karena ada yang enggak benar juga, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Kedua, saudara-saudara, mari kita juga choose the source gitu ya. Mari kita juga memilih gitu ya, memilih akan source ini atau apa namanya sumber ya, atau sumber ya. Sumbernya kita lihat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kitab Yakobus telah menjelaskan kembali ya, mari kita baca dalam Yakobus atau James 3 ayat 13 sampai 15 ya. Choose the sword. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat dan yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Dan ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, Google bisa memberi Anda data. College atau university bisa memberi Anda pengetahuan. Dan para pakar atau ahli gitu ya, ya mereka bisa mengungkapkan semua pengalaman mereka, ya. Tetapi kita perlu memilih hikmat yang dari Tuhan. Seperti saya katakan tadi. Untuk bisa memilah-milah mana yang benar. Ya. Memilah-milah mana yang benar. Yang bernilai kekal. Dan perlu diterapkan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Karena tidak semua yang disebut ilmu pengetahuan, kemajuan, pendapat para pakar adalah hal yang tepat sesuai kebenaran firman Tuhan. Sesuatu bisa nampak berhikmat, tetapi sebenarnya bukan daripada Tuhan. Ya, sesuatu bisa nampak sepertinya benar, tapi tidak daripada Tuhan, ya. Aaron Long adalah seorang yang tinggal di Seattle di United States of America, ya. Dia bilang, wah, aku ini memiliki 67 anak. Sampai orang heran, loh, kok bisa kamu sampai bisa memiliki 67 anak? Waduh, berapa istri you? Tapi bilang enggak. Saya menyumbangkan spermaku gitu ya. Saya menyumbangkan spermaku supaya bisa menolong ya keluarga-keluarga yang tidak bisa mempunyai anak ya, sehingga dengan sperma saya mereka bisa mempunyai anak. Kelihatan bagus betul? Kedengaran benar, betul? Wah, ini bagus nih, dia bisa sumbangkan semua. Saudara tahu enggak? Dia bilang apa? Wow, dari 67 anak itu, saya enggak tahu mereka hidup di mana, saya enggak tahu mereka ada di mana.
jangan-jangan saya bisa kawin daripada salah satu anak saya, dia bilang. It looks right. Kelihatannya benar. Tapi sesungguhnya itu bukan hikmat daripada Tuhan. Bukan hikmat yang berasal dari atas. Ya. Ada kisah ilmiah yang lain. Ya. Ada seorang ilmuwan dari Cina yang bernama He Jiankui. Dia seorang ilmuwan, ya, bahwa dia bisa, ya, dengan keilmuannya dia bisa mengedit DNA dua embrio yang kini sudah lahir sehingga bayi-bayi itu tidak bisa terkena penyakit HIV. Wow, luar biasa bukan? Dia bisa mengedit, dia bisa mengatur DNA, ya, sehingga mereka tidak akan pernah kena HIV. Sungguh luar biasa. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang bila manusia bisa mengedit alias menciptakan manusia lain sesuai keinginannya. Yaitu kasih dan penerimaan tanpa syarat. Ya. Keindahan cinta seorang ibu karena ia menerima anaknya sebagaimana adanya. Ya. Cinta tanpa membutuhkan cinta tanpa syarat. Ya. Seorang ibu yang menerima anaknya apapun adanya, apakah dia warnanya seperti saya gitu ya, atau berkulit hitam, atau berkulit putih, yang mata sipit, mata lebar gitu ya. Tapi dengan ini dia bisa mengaturnya. Wow, haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ilmuwan Cina ini saat ini bersembunyi karena dianggap menyalahi kode etik gitu ya. Dia harus bersembunyi karena dengan keilmuannya dia ini ya memang benar melanggar, masakan semuanya diatur dan wow, aku percaya this is not wisdom come from God. Bukan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dengan ini saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa ya kita harus ada batasan-batasan. It's so many wisdom out there. Ada banyak hikmat yang kita bisa dapatin ya di luar sana. Di dunia ini dengan ilmu pengetahuan. But you and I, saya dan saudara, kita harus bisa ya melihat batasan-batasan untuk saya dan saudara seperti kata Esther, ya Esther Idayawati mengatakan Tuhan memberi batasan tetapi manusia ingin memindahkan karena manusia ingin bermain sebagai Tuhan. Ilmu dan kemajuan teknologi memang penting tetapi tanpa dipagari oleh firman Tuhan, moral dan iman semuanya akan kacau. Ya, dan itu bukan hikmat dari yang di atas. Mari kita sedikit melihat Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari 3 jenis atau 3 macam sumber hikmat yang telah dikatakan oleh Yakobus tadi. Yang pertama yaitu hikmat yang dari atas ilahi. Baru ada hikmat nafsu dunia ya atau nafsu manusia yaitu duniawi. Dan juga ada hikmat dari setan-setan gitu ya, dari hikmat dari setan-setan. Dan saudara bisa lihat ya, bagaimana kita bisa mengetahui hikmat itu yang dari atas, itu sudah ada ciri-cirinya, saudara-saudara. Saudara bisa lihat di situ ya, yang dari atas yang godly ini, ciri-cirinya itu lemah lembut, pendamai, peramah, penurut, ya, punya belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik. Dan hasilnya spiritually mature gitu ya. Ada punya kedewasaan secara rohani, spiritual maturity gitu ya. Dan kalau hikmat dari duniawi atau nafsu manusia ya, dari sekuler ya, dari unspiritual dan juga dari setan-setan atau demonik ini ya, itu ada ciri-cirinya. Yang pertama iri hati, yang kedua mementingkan diri, yang ketiga ya berdusta.
Hasilnya apa? Kekacauan dan juga perbuatan jahat. Saudara bisa membacanya kembali. Seperti bacaan yang sudah kita baca tadi. Dari macam-macam ini, saudara, dari 3 macam ini, saudara, you can see it, saudara bisa melihat, dan kita perlu hikmat yang dari atas itu. Ciri-cirinya lemah lembut, pendamai, ya, peramah, penurut, belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik gitu ya. So, if you encounter, ketika Anda encounter ya, engkau diberikan ada hikmat gitu ya. Saudara bisa melihat ketika Anda juga diberikan nasihat. Maybe saya gitu ya, sebagai hamba Tuhan memberikan Anda nasihat. Anda bisa melihat ya, cara hidup saya itu bagaimana. Ya. My reputation itu kayak apa gitu ya. Way of life itu kayak apa saudara-saudara. Karena Yakobus sudah bilang bahwa siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. So, reputasi dan cara hidup seseorang itu perlu kita lihat, saudara-saudara. Ketika Anda mendapatkan nasihat di luar sana, ya, saudara bisa lihat dari cara hidupnya. Yakobus telah menekankan kehidupan seseorang ya sebagai bukti dari imannya. Betul? Kehidupan seseorang ya sebagai bukti daripada imannya. Kita baru selesai dengan God faith, iman dengan perbuatan. Tanpa perbuatan iman kita mati, gitu ya. Demikian pula ia menjelaskan bahwa apakah seorang berhikmat atau tidak dapat dilihat dari cara hidupnya. Dan juga bisa dilihat dari hasilnya, gitu ya. Karena dalam Yakobus 3:17 dikatakan itu ada buah-buah yang baik. Ya, saya percaya dari hasil kita bisa melihat. I remember saya memberikan nasihat gitu ya. Jangankan yang jauh-jauh, baru hari Jumat malam di tempat kerja ada yang datang kepada saya dan minta beberapa nasihat gitu ya. Dan saya memberikan nasihat-nasihat dan nasihat yang saya beri itu ya, nasihat yang saya beri itu mereka bisa menilai dari kehidupan saya. Mereka bisa melihat apa yang saya kerjakan, bagaimana hubungan suami istri gitu ya, bagaimana dengan anak-anak. So mereka bisa melihat hasil daripada juga wisdom atau hikmat yang kita berikan itu dengan kehidupan saya dan keluarga. So you can see it, saudara-saudara. Kita perlu melihat, kita perlu memilah-milah, ya. Dan yang ketiga, by the way, you need wisdom. You need wisdom. Engkau membutuhkan hikmat itu. Dan mari pakai saudara-saudara di waktu-waktu ini, di waktu-waktu yang ada, ya, kita dalam 2 bulan ke depan ini di I Care. Ya, we going to release ya I Care group ya, pemimpin-pemimpin I Care yang akan membimbing Anda ya, yang akan bergumul bersama-sama dengan Anda ya, dan dalam kehidupan ya, supaya Anda bisa bertumbuh bersama-sama. Anda always connect with the Lord ya, connect with others dan making disciples gitu ya. Dan saudara, saya berdoa bahwa kita semua memang membutuhkan hikmat itu. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang berkekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayatnya yang kelima, saudara-saudara. And I pray bahwa you need a wisdom gitu ya. So jika Anda kekurangan pengetahuan, belajarlah. Jika Anda kurang hikmat, berlutut dan berdoa. Especially if you are young adult, teenagers, ya, I encourage you, ya, dimanapun Anda berada. Well, ketika Anda sekarang ada di uni, ada di sekolah, gain knowledge gitu ya. Gain knowledge gitu ya. Tetap belajar dan belajar. Tapi saya berdoa Anda juga perlu wisdom itu. Anda perlu hikmat itu. So you need to encounter with the Lord Jesus Christ. Yang you can go down in your knees and asking the Lord, I need
wisdom. Aku memerlukan wisdom itu dalam kehidupan di masa mudaku ini. Dan dalam Yakobus pasal 1 ayat 5, dia berkata bahwa dia akan memberikan kepada semua orang yang meminta kepada dia. Haleluya. Tanpa membangkitkan. Dia akan memberikan kepada Anda dan saya. So, ibu bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, I pray, aku berdoa ya di 2 bulan ke depan ini, di tema-tema kita ini ya, get connected gitu ya, belajar bersama-sama. Kita tahu sekarang ciri-ciri hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari dunia, hikmat yang dari setan-setan, hawa nafsu gitu ya. Dan I pray ya, you and I, kita yang kekurangan hikmat, kita akan meminta kepadanya ya. Kata firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3. Jeremiah said ya di dalam AMP translation, call to me and I will answer you and tell you and even show you great and mighty things, things which have been concealed and hidden, which you do not know and understand and cannot distinguish. Ya. Ini perkataan Yeremia yang berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan, haleluya, kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, so pencarian hikmat dimulai ketika kita mencari Allah dengan sepenuh hati. Search the Lord. Because when you search for wisdom begins when we truly seek the Lord. Amin. Ya, pencarian hikmat dimulai ya seperti Amsal 9 ayat 10 berkata, Proverbs 9 verse 10 berkata kepada kita, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Amin, ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, so I want to ask the musician to come. I want to close. Firman Tuhan sore hari ini dengan membacakan kitab 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-24. 1 Corinthians 1 verse 24 yang berkata demikian. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya. Kita mencari hikmat. Dan semuanya itu dimulai dengan mencari Kristus. Menerimanya dan hidup sesuai dengan ketetapan dari Kristus. Karena Kristus adalah hikmat Allah. Wherever you are, if can I ask you to stand together with me. Dimanapun Anda berada, mari kita berdiri bersama-sama. Di akhir daripada ibadah ini. Haleluya. Maybe you don't know about Christ. Maybe you have a lot of question about Him. Anda mungkin belum tahu siapa Kristus itu. Anda ada banyak pertanyaan tentang Kristus. Atau Anda memang nggak tahu sama sekali. Well, saya bisa menolong Anda. Saya bisa mengatakan kepada Anda, the first thing you need to do is just to receive Him. Receive the Lord Jesus Christ. Receive Him to be your
personal God. Receive Him. Ketika Anda menerimanya, Anda mau percaya kepadanya, Anda akan mendapatkannya. You will encounter the Lord Jesus Christ when you open your heart and receive Him. Lord, oh Jesus Christ, I want to know you more. I want to believe in you. I want to receive you to be my Lord, to be my Savior. And I believe when you open your heart and receive Jesus Christ as your own Savior, the Lord Jesus Christ, Yesus Kristus itu will save you. Akan menolong Anda dan menyelamatkan Anda. Dan aku percaya ketika Anda diselamatkan, Anda mau hidup dengannya. Hikmat itu ada dalam hidup Anda. Hikmat itu ada dalam kehidupan Anda. Dalam menjalani kehidupan Anda hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Begitu pula dengan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. I pray, aku berdoa. Well, there's so many wisdom out there. But with the sermon, firman Tuhan hari ini, kita mengerti bahwa kita butuh hikmat yang dari Tuhan itu. Kita butuh hikmat yang dari Tuhan itu. Kita butuh hikmat yang dari Tuhan itu. Maka hiduplah dekat dengan Kristus yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Because everything you need is in Him. Christ, you more than enough. Everything that I need is in you. When you need wisdom is in the Lord Jesus Christ. Ask Him dan Dia akan memberikan kepada Anda. He will give to you freely. Dan aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, semua kita dimanapun Anda berada, kita akan dipenuhi dengan hikmat Allah itu. Hati kita, pikiran kita, kehendak kita akan benar-benar dituntun dengan hikmat Allah itu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Di akhir ibadah ini, hamba berdoa bahwa kuasa Roh Kudus, penyertaan-Mu sempurna itu akan menyertai kami semua. Dan menolong kami Tuhan. Menolong kami ketika kami memilah-milah. Ketika kami memilah-milah mana hikmat yang daripada Tuhan. Karena benar kami membutuhkan hikmat yang dari atas itu. Kami membutuhkan hikmat yang dari Tuhan itu. Dan tolonglah kami Tuhan. Supaya kami bisa menghidupi kehidupan kami dari cara pandang Tuhan. Dari cara pandang-Mu sajalah. Sehingga kelakuan-kelakuan kami yang adalah hamba Tuhan, kami yang adalah memiliki iman yang kami lakukan dengan perbuatan-perbuatan kami bisa berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hikmat yang Tuhan beri, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan dalam kehidupan kami, dan apa yang kami perbuat itu menjadi kesaksian yang hidup dalam nama Yesus Kristus. Dan itu mencerminkan Yesus Kristus dengan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga orang lain bisa diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap persembahan umat-Mu. Berkati setiap persembahan daripada umat yang telah mereka berikan. Yang mereka sedang berikan, yang mereka akan berikan Tuhan. Bless that in the name of Jesus. Berkati kerja usaha mereka ya Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga mereka, personal mereka juga Bapa, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap persembahan kami tidak akan pernah cuma-cuma Tuhan. Tidak akan pernah mubazir, tidak akan pernah wasted.
Karena setiap persembahan kami yang kami bawa dengan cheerful heart, dengan ucapan syukur, hamba percaya Engkau menerimanya dan Engkau memberkatinya dan berlipat-lipat kali ganda, dan kami bisa merasakan benefitnya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Let your wisdom speak to us, Lord, in the name of Jesus. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu, dan di akhir ibadah ini terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang dengan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara, diberikannya Kristus yang adalah hikmat Allah bagi saya dan saudara. Dia datang mati di kayu salib itu, menebus saya dan saudara daripada dosa-dosa kita, memberikan keselamatan, kedamaian, dan sukacita. Dan ketika dia terangkat ke surga, dia berkata, lebih baik aku pergi, sehingga yang dijanjikan itu, yaitu Roh Kudus, akan datang dan memenuhi kehidupan kita semua. Dan aku percaya Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan saya dan saudara akan menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, membimbing kita, menetapkan langkah-langkah kita, bahkan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Penyertaan yang sempurna ini menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Dalam nama Yesus Kristus kami menerima berkat ini dan kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Terima kasih banyak. Dan saya mengundang sekali lagi kepada Anda semua, next week, minggu depan, ya, kita akan ada ibadah in person di tempat ini, ya, kita akan ada membuka gereja, ya, IFGF ini kepada semua Anda untuk bisa datang beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan memberkati, dan juga ingat ada perjamuan kudus, siapkan diri Anda untuk bisa Anda datang dengan beribadah bersama-sama, dan kita melakukan ibadah perjamuan kudus juga bersama-sama dalam nama Yesus. To God be the glory. God bless.